Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah duduk dimanapun berada, menunggu beduk di sore hari ini. Yuk kita belajar kembali sore hari ini bersama. Insya Allah 10 menit ke depan kita akan diskusi tentang tema-tema keislaman. Dan izinkan hari ini saya membahas tentang wudhu. Ini jangan pernah meremehkan amalan kecil, tapi Masya Allah bisa jadi amalan ini yang akan memasukkan kita dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wudhu kita bukan untuk orang lain, wudhu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kecil bisa jadi gede, amal gede bisa jadi kecil. Kenapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mahal adalah keikhlasannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada sebuah kisah ketika itu bagi Rasulullah menyampaikan dari Abdullah bin Buraidah, beliau mengatakan, asbaha Rasulullah SAW yauman fada'a Bilalan. Suatu hari Rasulullah memanggil sahabat Bilal bin Rabah. Ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuliku dalam surga? Gitu. Loh. Maka kaget, kok bisa masuk dalam di surga duluan? Jadi ceritanya Rasulullah ketika masuk ke dalam surga, ditampakkan surga itu, ternyata sampai situ ketika dalam sudah mendengarkan suara gesekan ini, khos-khosat gitu. Khosat itu suara pergerakan sendal bahasa gitu. Sendalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini sendalnya khas banget, alam. Apakah sendal bakya yang ketika jalan klotak-klotak gitu ya. Tidak diceritakan detailnya. Tapi Rasul dengar suara sendalnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini kayak suaranya Bilal, nggak asing gitu kan. Dan beliau kenal dengan suara ini. Maka di depan Rasulullah. Maka Rasulullah pagi-pagi nanya, ini sebenarnya busyra, kabar gembira dari Rasulullah kepada Sayyidina Bilal. Siapapun yang dapat kabar ini, gitu, apakah suara sendal kah, suara baju kah, suara tas kah, itu menunjukkan tanda bahwa Sayyidina Bilal akan masuk dari bagian dari ahli surga. Bahkan di depannya Rasulullah. Dan ini dalam parenting biasanya Rasul mengatakan hal yang baik itu di pagi hari untuk memperbaiki mood Sayyidina Bilal seharian itu. Gitu, untuk menjaga. Biasanya kalau kabar kurang menyenangkan disampaikan di malam hari. Setelah itu tidur dan terlupa lah kira-kira gitu. Nah, ternyata ketika ditanya Sayyidina Bilal, dengan apa? Amalan apa yang kau harapkan menjadikan termasuk ahli surga? Maka Masya Allah ternyata, apa ya Rasulullah ya? Kira-kira gitu. Dan beliau mengatakan, oh mungkin ya Rasulullah, aku rajin dan istiqomah di dalam berwudu. Tidak sekalipun ketika aku batal dari wuduku, kecuali aku ambil wudu kembali ya Rasulullah. Aku langsung menjaga kesucian lahirku. Masya Allah. Dan Rasul mengatakan, huwa, iya itu wahai Bilal, amalan yang menjadikanmu ahli syurga. Kita tahu siapa Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau dalam keislamannya, dalam keistiqomahan menjaga keislamannya, beliau dilemparin batu dan beliau dijemur. Tangan diikat dengan 4 penjuru mata angin. Kakinya juga diikat dan di atasnya ditumpukan dengan batu yang begitu berat. Berhari-hari beliau kelelahan dan beliau kehausan, tidak berikan makan dan minuman, dijemur di tempat yang sangat panas, di atasnya penuh dengan batu. Andai saja saat itu tidak terselamatkan, tidak diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam waktu 2 jam, mungkin bisa jadi beliau sudah meninggal. Tapi Masya Allah, beliau hanya mengatakan ahadun ahad. Itu tidak disebut ya Rasul. Mungkin aku dulu pernah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dan aku tidak murtad sama sekali ya Rasulullah. Mungkin itu yang menjadikanku ahli syurga. Bukan itu yang dijawab. Atau misalkan beliau ikut perang Uhud dan perang Badar dan peperangan bersama Rasulullah. Orang Uhud dan orang Badar khususnya, itu mereka orang yang terjaminkan pasti akan masuk dalam syurganya Allah. Masya Allah. Ternyata beliau gak mengatakan, aku mungkin ikut perang Badar ya Rasulullah. Ternyata yang disampaikan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, mungkin ya Rasulullah, amalanku harapkan sekali menjadikanku ahli syurga adalah aku selalu berwudu dan aku ketika batal wudu lagi. Dan amalan ini ringan. Coba kalau amalan harus standar perang Badar gitu kan. Ya kan perang Badar cuma sekali, nggak semua sahabat juga ikut, cuma 313-an orang saja. Maka waduh, menjadi ahli syurga ternyata nggak mudah ya. Ada momentum Badar saja, itu udah menjadi sejarah. Sekarang nggak ada Badar-Badar lagi seperti itu. Tapi ternyata amalan untuk menjadi ahli syurga itu tidak selamanya mengerikan, nggak selamanya harus berat luar biasa, nggak selamanya dalam bentuk yang sangat harus mengorbankan jiwa. Ada hanya mengorbankan waktu yang pendek gitu kan. Dengan apa? Dengan wudu. Dan Rasul mengatakan, huwa, iya amalan itu wahai Bilal yang seperti yang menjadikanmu termasuk ahli syurga. Maka jemaah sekalian, apa yang saya sampaikan di sini? Satu, yuk kita jaga hati kita jaga secara lahir kita dalam penampilan, kita layak untuk dilihat orang lain sebagai orang yang bersih, yang mutahhir, yang suka kesucian gitu kan.
Dan Rasul salah satu di antara yang paling beliau suka adalah beliau suka menggunakan wangian. Jadi ketika sahabat, ini wanginya Rasulullah. Na'udzubillah, kalau misalkan kita kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, ini bau keringatnya Ali Murtado. Na'udzubillah min dzalik, itu nggak nyunah. Maka satu di antara sunnahnya Rasul adalah memperbanyak tadi. Rasul suka menggunakan minyak wangi. Gitu. Bahkan ketika dalam ketika beliau sedang haji gitu kan, minyak wanginya itu kan ditaburkan saking banyaknya gitu, khawatir beberapa hari next dia kan nggak pakai minyak wangi. Itu sampai Sayyidina Ibu Aisyah melihat minyak wangi beliau itu sampai kulitnya beliau kekuning-kuningan gitu, karena bekas minyak wangi tadi. Allah beliau sangat menjagai tadi kebersihan di dalam lahiriah. Apalagi kita di Ramadan ini, yuk kita jaga secara lahir kita berwudu, kita bebersih, tubuh kita penuh dengan wangi gitu kan. Kalau ibu-ibu minimal tidak ada bau yang semerbak gitu kan, menjaga gitu semuanya. Tapi tidak boleh juga wangi yang bertebaran di mana-mana. Untuk bapak-bapak boleh dipersilahkan. Tapi yang lebih tinggi daripada esensi itu adalah kita menjaga hati kita. Bahkan pujian Allah terhadap orang-orang yang ada di Baqi itu, li'annahu rijalun yuhibbun ya'ithaharu. Itu di orang-orang Baqi, di Kuba, di Masjid Kuba, sifat yang Allah berikan adalah orang-orang ahli Kuba itu laki-laki. Mereka adalah orang-orang yang suka bersuci. Pujian Allah kepada orang ahli Kuba. Maka bersuci ini mungkin amalannya ringan, semua orang bisa melaksanakannya. Apalagi di Indonesia, mungkin ujiannya tidak seberat teman-teman kita yang di Arab. Kalau musim panas, Masya Allah, wudhu itu menyenangkan sekali, ngademin badan. Tapi kalau musim dingin, ya Allah, wudhu itu penuh dengan ujian. Apalagi rumahnya tidak memiliki heater, nggak memiliki pemanas angin, dan memiliki pemanas air. Luar biasa, Masya Allah, nyos gitu kan. Pernah suatu ketika lagi umroh plus Turki di bulan Januari, Masya Allah, itu mau wudhu sholat duhur nih, matahari ada, tapi dinginnya luar biasa. Ini pahalanya gede sekali ini. Ujian kita di Indonesia ada tidak seperti itu gitu kan. Yuk kita sering-sering bersuci secara lahiriah kita. Tapi secara batiniah, adakah urusan bersuci di sini? Ada. Kita jaga hati kita dari ucapan-ucapan yang mungkin Allah nggak ridho, Allah nggak sukai. Apa itu suudzon pada orang lain? Itu pada orang lain aja Allah nggak suka, apalagi suudzon pada Allah. Ya Allah, kok kenapa aku yang dapat ujian ini ya Allah? Kok yang dapat amanah kok aku ya Allah? Amanahku gede ya Allah, beberapa miliar ya Allah. Mungkin bisa jadi balik amanah itu ada cinta Allah kepada kita. Cintanya dalam bentuk apa? Ketika kita punya persoalan, biasanya kita lebih mudah sujud dan khusyuk nggak? Biasanya gitu. Khusyuk kita doa, ya Allah, minta ya Allah, punya amanah gede banget ya Allah. Semua orang mencaciku ya Allah, gitu ya. Nggak apa-apa semua mencaciku ya Allah, yang penting kau yang tidak mencaciku, gitu. Dan ketika kita baca Quran, kita lebih khusyuk lagi, gitu kan. Baca ad-duha, wad-duha, wal-laili idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Diulang-ulang lagi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu. Sedangkan saat ini, hamba-hambamu ya Allah membenciku semua. Tapi kita masih ada Allah, ada. Gitu. Maka kita jadi lebih khusyuk, lebih soleh daripada biasanya, gitu kan. Minta sama Allah, ngarepnya bertawakal yang tertinggi. Dengan bekal apa? Dengan bekal tadi itu. Maka ada sebuah nasihat, cerita ini disampaikan guru kami Ustaz Salim Afillah belum pernah menceritakan. Ketika ada orang berdoa, gitu kan. Ketika berdoa ternyata kok belum Allah ijabah. Itu mirip dengan sebuah analogi yang belum sampaikan. Apa pendapat Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu misalkan lagi di sebuah warung. Di warung, itu warung pinggir jalan gitu kan, dan enak gitu. Resikonya biasa di warung seperti itu banyak pengamen. Kok pas datang gitu kan, lagi mau makan, satenya sudah mateng gitu kan, kinyis-kinyis gitu, udah siap disantap. Ntar lagi kan berbuka, insya Allah nggak apa-apa ya mas makanan ya. Maka semua mau dimakan, ternyata Masya Allah, lagi mau makan, ternyata datang pengamen. Seorang yang pakai, ya Allah gitu ya, na'udzubillah lah gitu kan. Bang, permisi bang, gitu kan, bencong, cek. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kalau bisa kasih itu segera gitu kan, ngasih 1.000. Ini bang, biar apa? Biar cepet pergi. Tuh. Tapi kalau misalkan yang datang Tabadarroh, Masya Allah, orangnya ganteng gitu kan, suaranya indah, seperti Abang Maher Zain misalkan, suaranya indah banget. Kira-kira langsung dikasih atau enggak? Kemungkinan belum langsung dikasih. Kenapa? Pengen dengerin satu lagu sampai selesai. Gitu. Bahkan bang, boleh nggak request nanti nambah lagi ini? Satu album gitu. Kenapa? Suaranya indah, tampilannya indah, nikmat sekali gitu kan. Masya Allah.
Tapi nanti di akhir ngasihnya apa? Ngasihnya pasti banyak, nggak mungkin cuma 1.000 atau 500 perak, kan gitu. Nah bisa jadi ini ketika Allah uji kita saat ini, ya, dengan ujian-ujian itu kita minta sama Allah ngerengek gitu kan. Bisa jadi Allah sedang menikmati setiap perintihan kita dan Allah seneng banget dengan suara kita. Tapi nanti kalau udah itu selesai dengan doa itu, maka dikasihnya yang banyak gitu. Maka khawatir juga kalau misalkan kita dikasih tato langsung dikasih, bisa jadi Allah tuh lagi enak sama kita gitu kan dengan dosa-dosa kita. Maka yuk kita cek lagi apakah hati kita sudah bersih atau belum nih gitu. Jangan sampai kita suudzon pada Allah gitu. Apalagi pas lagi puasa, ya Allah ujianmu nggak habis-habis ya Allah gitu kan. Kok sepertinya tidak sayang dengan diriku. Hati-hati dengan hal itu. Yuk kita sucikan tubuh kita dengan wudhu yang ada, dan kita sucikan hati kita dengan selalu berhusnudzon baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.